Mengapa berkali-kali data negara bisa diretas dan data publik bocor? Apakah pelindungan data publik masih rentan dan apa yang harus dilakukan untuk memperkuatnya? Kita sudah tersambung dengan Ruby Alamsyah, pakar digital forensik yang juga pernah membantu memecahkan sejumlah kasus peretasan di Indonesia. Selamat siang, Pak Ruby. Server Bank Indonesia diretas, apakah ada yang perlu dievaluasi untuk data penting keuangan? Ya, kalau terkait kasus Bank Indonesia ini, memang seperti sudah disebutkan bukan merupakan data penting atau data kritikal. Tetapi concern-nya kita adalah ini sebuah institusi pemerintahan dan yang cukup krusial, nama besar Bank Sentral Bank Indonesia. Nah, jadi walaupun belum merupakan data yang kritikal, perlu direview kembali seluruh keamanan di sistem perbankan maupun utamanya juga bank sentral, apakah masih ada kelemahan-kelemahan di bidang IT security-nya yang masih tertinggal ataupun masih ada. Memang pekerjaan ini memang bukan pekerjaan mudah dan juga pastinya BSSN itu kewalahan menangani ataupun membantu seluruh instansi pemerintah. Tetapi intinya adalah bagaimana masing-masing instansi pemerintah itu bisa mengidentifikasi critical information, critical infrastruktur apa saja di sisi mereka dan bagaimana mereka melakukan prioritas pengamanan terhadap masing-masing critical infrastruktur tadi. Meskipun bukan data krusial, tapi kita tidak boleh menyepelekan kan. Ini berkali-kali server lembaga negara diretas. Bahkan sebelumnya data Kementerian Kesehatan terkait pasien positif COVID-19 juga bocor beberapa waktu lalu. Ini bahkan diperjualbelikan juga nih ya, Pak. Tapi apakah yang terjadi sebenarnya dalam perlindungan data-data kita? Oke, menariknya adalah 3 tahun terakhir ini kebocoran data pribadi masyarakat di Indonesia baik di instansi pemerintah maupun di industri swasta itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Memang yang paling besar seperti disebutkan Metro tadi adalah BPJS Kesehatan. Itu lebih dari 270 juta data warga negara Indonesia, cukup lengkap informasinya di sana berikut sampai gaji ataupun penghasilan masing-masing individu. Nah, berkaca dari itu semua, memang walaupun negara kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi yang saat ini masih RUU saja di DPR belum disahkan. Nah, tetapi perlu dipastikan apakah kebocoran data ini akan terus dialami oleh instansi pemerintah dan masyarakat sebagai warga negara itu tidak terlayani ataupun tidak merasa terlindungi. Ini kalau lama-lama kejadian kebocoran data pribadi ini, menurut saya pribadi adalah seluruh data pribadi masyarakat lama-lama bisa lengkap bocor selengkap-lengkapnya karena yang sifatnya data pribadi itu kan nggak banyak itemnya gitu ya. Nah, dengan kejadian-kejadian kebocoran selama 3 tahun terakhir ini, saya merasa hampir seluruh data pribadi masyarakat Indonesia itu sudah terekspos di internet, baik yang bisa di-download secara umum maupun yang harus dibeli dengan nilai tertentu. Nah, jadinya undang-undang RUU PDP di DPR yang belum disahkan sampai saat ini benar-benar sangat urgent untuk disahkan agar apa? Agar masyarakat merasa terlindungi dan juga agar seluruh pengelola pemproses data masyarakat itu benar-benar akan konsen, akan menjaga datanya benar-benar optimal. Karena setelah ada undang-undang PDP nanti, itu akan ada sanksi-sanksi pidananya berupa denda-denda yang luar biasa besar. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya undang-undang PDP, seluruh pengelola dan pemroses data masyarakat benar-benar jauh lebih hati-hati dalam mengamankan data-data masyarakat. Apakah Anda ingin menyebutkan bahwa selama ini negara gagal begitu melindungi data-data kita? Pastinya, karena udah kelihatan polanya ataupun sudah terlihat dari kasus kebocoran 3 tahun terakhir ini. Nggak hanya di industri swasta, lebih banyak di instansi pemerintah. Nah, salah satu contohnya BPJS Kesehatan yang menurut saya itu data yang sangat luar biasa besar, banyak, lengkap terhadap data warga negara Indonesia. Akhirnya bukan hanya pasien ya,
bukan hanya pasien, itu hampir seluruh data warga negara Indonesia. Nah, itu sangat miris. Itu salah satu contoh. Dan sampai saat ini tidak ada hal yang dilakukan yang signifikan sehingga masyarakat merasa terlindungi, merasa enggak bocor. Itu tidak dilakukan apapun oleh instansi-instansi yang telah terjadi kebocoran datanya. Pak Ruby, satu lagi, data di KTP elektronik atau iktp masyarakat Indonesia, salah satu data penting, pernah juga diragukan begitu perlindungannya. Dari seluruh kasus ini, apa yang mesti dilakukan negara? Apalagi iktp ini kemarin juga sempat krusial untuk perlindungannya begitu, keamanannya gitu. Ya, menariknya kalau kita ngerti teknis, sebenarnya data yang bocor di BPJS itu hampir cukup banyak data atau field-fieldnya itu yang berasal dari data iktp server, karena data BPJS Kesehatan itu mendapatkan hak khusus dari Kemendagri untuk diakses dan diolah oleh BPJS, baik yang merupakan peserta BPJS maupun yang belum, karena mereka memiliki wewenang untuk mengolahnya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, balik lagi ke masing-masing instansi pemerintah, itu harus bisa mengidentifikasi data-data penting apa saja, resiko-resiko apa saja yang paling tinggi di sistem mereka, dan membuat prioritasnya, bagaimana cara mengamankannya dengan skala prioritas terkait resiko ataupun kepentingan data-data penting tadi, sehingga mereka bisa melakukan mitigasi yang proper bila misalnya ada kejadian kebocoran data. Jangan sampai gini, ada peretas melakukan peretasannya jam 1, lalu berhasil masuk, lalu mengcopy dan mengirim, mengupload keluar dalam hitungan jam, tapi pihak instansi tersebut sama sekali tidak mengetahui. Biasanya kejadian di Indonesia, pihak-pihak ini baru mengetahui kalau terjadi viral di internet, informasinya terviral publik, baru mereka tahu. Nah, itu adalah salah satu contoh kesalahan yang paling besar. Berarti mereka tidak melakukan monitoring. Oke, bahkan netizen begitu lebih cepat begitu ya daripada lembaga itu sendiri begitu. Baik, Pak Ruby Alamsyah, pakar digital forensik, terima kasih telah berbagi informasinya. Semoga ini bisa menjadi catatan supaya tidak terulang kembali ada kebocoran data dan negara mampu untuk melindungi data-data kita. Terima kasih.